Video ini yang datangnya dari seseorang subscriber yang ada di sana dengan kisah cerita dirasuki genderuwo. Cewek ini sudah berusaha ke sana ke sini untuk mengobati di dalam tubuhnya. Entah ada apa, seakan-akan di dalam tubuhnya ini ada sosok penghuni makhluk berbagai macam jenis. Lanjut cerita, si cewek yang kerasukan ini bilang kepada orang yang mengobati dirinya, "Kamu tidak akan bisa mengeluarkan saya di dalam tubuh ini. Kalau kamu masih ingin memaksa, buktikan bahwa nanti kalau ada apa-apa, saya tidak tahu." Hahaha. Lanjut ke videonya, apakah ada pertarungan sesama makhluk halus di dalam video ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay di Atun Channel yang membahas cerita misteri dan cerita horor yang ada di sekitar kalian. Bisa juga kirimkan email ke saya, untuk email ada di deskripsi. Sebelum lanjut ke videonya, absen dulu berupa komentar dari mana saja kalian, sebutkan lokasinya masing-masing biar kita saling tahu dan bisa menyapa satu sama lain. Terima kasih. Ada sebuah cerita, dan cerita di dalam video ini untuk menjaga privasi, nama, daerah kita samarkan semua. Dan mohon maaf apabila dari cerita ini ada kesamaan, itu hanyalah kebetulan. Di video ini kami akan ulas tentang seorang perempuan yang dimana perempuan ini sudah lama menderita sakit-sakitan. Akan tetapi sakit ini sakit yang aneh, melainkan di dalam tubuhnya perempuan ini ada sosok besar yang mengikuti perempuan ini. Dari seorang suami sudah berusaha dibawa ke medis, ke dukun, masih saja tidak ada perubahan sampai saat ini. Penasaran dengan videonya? Tonton terus, jangan di skip video ini. Kisah-kisah seorang perempuan yang di dalam tubuhnya ada seorang sosok genderuwo yang sangat besar. Sebelum ke ceritanya, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kisah misteri horor selalu ada di handphone Anda. Terima kasih. Pada suatu hari ada seorang wanita. Orang ini saya beri nama Mulan. Pekerjaan sehari-hari sebagai terapi berbagai jenis penyakit, dari patah tulang sampai medis atau non medis. Pada hari itu datanglah tetangga satu kampung yang bernama Mbak Sopi. Pada suatu hari, Mbak Sopi minta tolong untuk diterapi. Dia pun menceritakan berbagai macam apa yang dikeluhkannya, termasuk sudah berobat kemana-mana dari medis sampai kebatinan. Dia menderita penyakit sudah lebih dari 1 tahun. Lanjut cerita, Mbak Mulan bertanya kepada Mbak Sopi, "Fotonya apa?" Jawab Mbak Sopi, "Hari Senin Kliwon, Mbak." Bukan tanpa alasan, soalnya ketika Mulan menerapi penyakit kebatinan itu nggak bisa sembarang hari. Dia harus mengambil pada weton lahir pada pasiennya. "Masih lama dong kalau begitu Mbak Mulan?" tanya Mbak Sopi. "Setengah bulan lagi," katanya agak kecewa. "Aduh, kalau mau menunggu silakan, kalau enggak ya terserah," kata Mbak Mulan. Akhirnya hari yang disepakati datang juga, tetapi waktu itu ada rencana yang tidak Mulan rencanakan. Dia pergi keluar kota karena perginya naik kendaraan umum, jadi harus menunggu lama. Waktu itu Mulan berangkat dari rumah sekitar pukul 8.00 dan sampai dia di tempat tujuan sekitar jam 10.00. Seharusnya jam 12.00 dia sudah sampai rumah. Tetapi karena hujan lebat, dia tidak bisa langsung pulang dan memilih untuk menunggu hujan reda itu. Sementara itu, perjanjiannya dengan Sopi yang seharusnya jam 12:30 siang akhirnya tertunda karena hujan lama. Kira-kira setelah 2 jam kemudian, hujan akhirnya agak reda. Pas kebetulan ada angkutan umum yang mau berjalan. Si Mulan langsung lari menyetop. Dia lihat jam sudah jam 12:30 pada waktu itu. Singkat cerita, akhirnya Mulan sampai rumah jam 1:30. Di rumah juga habis hujan lebat. Karena belum sholat, dia kemudian bersih-bersih. Setelah itu sholat terlebih dahulu. Niatnya mau langsung ke rumah Mbak Sopi. Ketika Mulan mau keluar rumah, saat memegang pintu, tiba-tiba ada orang yang mendorong. Cekrek! Ternyata Sopi datang. Dia tersenyum.
Mbak Mulan lupa ya? Si Sopi ini bertanya, Mulan, bukannya lupa, kebetulan tadi ada acara di luar kota. Seharusnya jam 12 tet sudah di rumah, tetapi karena hujan, jadi saya agak telat, kata Mulan. Kemudian Mulan bergagas dengan Sopi karena dia minta diterapi di rumahnya saja, tapi biasanya orang yang hendak diterapi, terapinya di rumah Mulan. Kali ini berangkat berempat. Sopi, Mulan, anaknya Mulan, dan suaminya Mbak Sopi. Pergilah ke rumah Sopi ini. Dengan perjalanan datanglah juga sesampainya di rumah Sopi karena dia sudah siap. Langsung Mulan melakukan terapi. Seperti biasa, Mulan kemudian memintanya pakai kain sarung saja. Mulan meminta Sopi tengkurap, lalu dipegangnya telapak kaki dengan si Mulan ini. Begitu dipegang telapak kakinya, Sopi langsung mual-mual seperti mau muntah. Si Mulan minta diambilkan kantong plastik sama anaknya si Mbak Sopi ini tadi. Mulan pun tetap melanjutkan terapinya sekalipun Sopi mual-mual terus di dalam perutnya. Begitu Mulan pegang punggungnya, Mbak Sopi tampak kesakitan seperti orang diruqyah yang meraung-raung. Lalu dilepasnya kedua tangan Mulan itu. Lanjut cerita, Mulan pegang lagi tengkuk bagian belakang si Mbak Sopi. Dia pun meraung-meraung lagi. Wah, bilang begitu. Bulu kuduk Mulan pun merinding dingin, ketakutan. Kemudian dilepasnya lagi tangan si Mulan. Mulan penasaran, dia merasa ada makhluk halus bersemayam di dalam tubuhnya Mbak Sopi ini. Dia tidak tahu apakah itu kerasukan atau apa. Dia juga penasaran makhluk halus itu seperti dari mana. Mbak Mulan ini juga bingung. Lalu si Mulan menekan jempol kaki kiri Mbak Sopi. Dia diam saja, tidak ada reaksi apa-apa. Selanjutnya ganti jempol kaki kanannya yang ditekan. Sopi meraung-raung lagi. Makhluk halus itu yang bersemayam di dalam tubuh Sopi kesakitan, tidak mau keluar, tidak mau dipaksa. Lalu si Mulan meminta Sopi balik badan telentang. Di punggungnya lagi kaki bagian depan sampai lutut Sopi cuma mual-mual. Terus ganti kaki satunya lagi, diam-diam saja. Ketika Mulan memegang perut bagian kanan atau rahim si Sopi meraung-raung kembali. Kemudian dilepasnya lagi tangannya tadi yang Mbak Mulan pegang. Sakit sekali, kenapa? Kata Sopi bertanya. Itu karena secara medis maupun urat ada luka di rahim, jawab Mbak Mulan. Kemudian Sopi bercerita bahwa sebelum terserang penyakit dia bermimpi aneh pada waktu itu. Di dalam mimpinya ada dua tangan besar mengangkat rahim kanannya. Rasa sakitnya terasa, aduh. Darah keluar dari jalan lahir sampai berjalan pun saya tidak bisa. Akhirnya oleh suami dibawa ke puskesmas kecamatan, dirawatlah selama 1 minggu di sana. Sejak itu datanglah penyakit yang saya rasakan berarti sudah 1 tahun lebih, kata Mbak Sopi. Sopi bercerita entahlah kejadian itu suaminya pun mulai mencari pengobatan dari medis hingga non medis, untuknya akan tetap masih nihil, nggak ada perubahan. Mulan melanjutkan terapi dari tangan kanan ke kiri, mual-mual terus. Lalu disuruhnya Sopi untuk duduk dan pegang dahinya. Baru diusap Sopi langsung pingsan. Mulan bingung, kemudian memanggil suami Sopi yang dari tadi sengaja menunggu di ruang makan. Biasa kalau dia dipegang sama orang yang di tubuhnya ada kodam akan seperti itu. Sudah 10 kali atau 11 kali masih seperti itu. Terus ini gimana Mbak? Kata suami si Mbak Sopi ini tadi. Ya sudah, Bapak kan Ustadz, terus bacain tahlil atau Yasin, pesan Mulan ke suami Mbak Sopi ini. Baik Mbak Mulan. Kemudian Mulan menyerahkan segelas air ke suami Sopi untuk dibacakannya.
Suami Sophie pun dimulai membacakan doa itu. Setelah dibacakan doa, dia usapkan air itu ke umbun-umbun istrinya. Mata Mbak Sophie kini terpejam, tetapi air matanya keluar terus-menerus seperti orang menangis. Kemudian suaminya membaca doa lagi, ditiupkan ke telinga kanan istrinya, lalu baca doa lagi dan ditiupkan ke telinga kiri istrinya. Bukannya sadar, Sophie malah menunjuk-nunjuk arah si Mulan. "Hai kamu," katanya dengan suara berat sambil matanya terpejam. "Hai kamu, wanita, kamu jangan ikut campur. Biarlah saja orang ini," sambil menunjuk dadanya sendiri. "Kamu gak akan bakal bisa ngeluarin aku dari sini. Yang nyuruh juga gak akan bisa ngeluarin aku dari sini. Terus yang buat jaga gak akan bisa juga ngeluarin aku dari sini. Soalnya aku sudah betah di tubuh orang ini." Mbak Sophie yang masih dalam kondisi kerasukan menunjuk-nunjuk Mulan lagi sambil tertawa. Hahaha. Sophie berkata, "Hei wanita cantik, siapa yang sakit?" Suami Sophie bilang, "Kamu itu bodoh, budek, goblok. Wanita cantik yang ada di belakang wanita ini," katanya sambil menunjuk ke Mulan, sesama lelaki tua yang di belakang sebelah kanan dia, tetapi dia nggak sekuat si cantik. Wanita cantik itu rambutnya panjang terurai sampai tumit. "Kenapa kamu ikut campur?" "Saya tidak ikut campur, saya diminta tolong. Orang lain saja saya tolong, masa tetangga kok tidak saya tolong?" jawab si Mulan. Kemudian Mbak Sophie berkata lagi sambil menunjuk suaminya dan tertawa. "Hahaha. Padahal kamu sama yang nyuruh aku, masih saudara dekat-dekat sekali. Kenapa kamu mengikuti dia?" Masih menunjuk mukanya suami dan tertawa, Sophie berkata lagi, "Dia orang benar, saudara kamu saja yang salah. Sudah dosa dilakuin saja, padahal dia pendidikannya agama yang kuat. Dosa dia. Kamu tahu dosa kenapa kamu lakukannya?" tanya suaminya. "Kan yang penting uang," jawab si Sophie. "Emangnya uangnya dikasih berapa?" tanya si suaminya. "Banyak lah, kan yang nyuruh aku saudaranya banyak." Jadi merinding. "Tetap keluarganya merasa sama. Dia yang nyuruh aku karena nggak berhasil membuat orang ini mati," bilang Mbak Sophie sambil menunjuk dadanya sendiri. "Mati hidup urusan awo, kan manusia sekedar berencana. Seharusnya sekali tusuk orang ini langsung mati," bilang Mbak Sophie. Dia tertawa lagi. "Hahaha. Terus sekarang gimana?" tanya suaminya Sophie. "Kan udah janji mau ngasih uang aku terus sebutuhnya. Tetapi sekarang dia pelit. Kalau minta 1 juta paling dikasihnya 200, 300. Sophie bilang begitu. "Nggak apa-apa, sedikit yang penting dapat duit. Keluarga yang nyuruh aku itu emosinya besar semua. Yang paling parah nomor 5. Kan yang datang ke saya itu kakak adik. Yang satu nomor 5 dan yang satu nomor 11. Itu yang nomor 5 paling parah. Dia suka ngompor-ngomporin saudaranya yang lain. Akhirnya ya jadi kayak begini, rumit dan ribet. Keluarga yang nyuruh aku itu kejam sekali. Apalagi sama orang lain, sama keluarga sendiri saja dia tega, walaupun itu masalah sepele." Lanjut cerita, di sisi lain Mulan jadi teringat sama anak pamannya yang penyakitnya hampir sama seperti Mbak Sophie ini, yang membuatnya heran. Sebelum anak pamannya terkena penyakit, tadinya habis bertengkar sama orang yang disebutkan sama Mbak Sophie. Lalu Mbak Sophie menuding lagi ke arah Mulan, tetapi kali ini pakai bahasa Jawa Timuran. "Wis yo nduk, yo kon ojo ikut campur sampai gini wae," katanya. Dia lalu terdiam, tidak seperti orang kerasukan lagi. "Ini gimana lagi, Mbak?" tanya suaminya si Mbak Sophie ke Mulan. "Ya sudah, disadarin aja. Mukanya diusap pakai air yang sudah dibacakan doa tadi. Sama mulutnya ditetesin air itu." Mulan menyuruh suaminya
si Mbak Sophie ini. Mata Mbak Sophie terbuka. Dia lalu duduk. Sesaat kemudian dia juga tersenyum seolah nggak terjadi apa-apa. Padahal dia tidak sadar selama 1 jam lamanya tadi saya melihat itu, Mbak. Wanita cantik sekali dan laki-laki tua. Mereka lagi ngegebukin 2 laki-laki muda. Wanita cantik rambutnya sampai lutut. Kalau laki-laki tua nggak sekuat wanita cantik itu, kasihan 2 laki-laki itu terkampar, cerita Mbak Sophie ke Mulan dan suaminya. Mulan juga tahu banyak orang-orang bilang darinya punya kodam pendamping laki-laki tua dan wanita cantik yang rambutnya panjang terurai sampai lutut. Lanjut cerita, ternyata dari orang sebelumnya yang mengobati Sophie, yang dilihat oleh orang yang ada di dalam Mbak Sophie adalah makhluk halus sejenis gendruwo. Jadi merinding. Akan tetapi kalau yang dilihat Mulan ada berbagai macam makhluk halus, lebih dari 1 di dalam tubuhnya si Mbak Sophie ini tadi. Singkat cerita, seharusnya Senin Kliwon di hari yang akan datang Mbak Sophie minta diterapi lagi. Tetapi Mulan tidak berani karena ada ancaman dari makhluk halus di dalam tubuhnya Mbak Sophie itu. Takut menyeramkan. Lanjut cerita, Mbak Mulan ini putus asa dalam pengobatan terapi Mbak Sophie ini tadi. Saking lamanya udah terlanjur melekat apa yang di dalam tubuhnya Mbak Sophie, seolah-olah dia tidak akan mau keluar. Cukup sekian, salam santun dari kami. Jangan lupa share video ini agar semua bisa berbagi pengalaman kejadian yang dialami pada waktu itu. Untuk email ada di deskripsi. Nanti akan kami bahas di video selanjutnya. Terima kasih.